Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Siti Anissa Anggraini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi mengenai eksponen. Namun sebelum itu alangkah baiknya kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan hari ini kan akan membahas mengenai materi eksponen. Nah, sebelumnya ada tahu nggak apa itu eksponen? Nah, eksponen ini sebenarnya sudah pernah disampaikan di kelas 9, lalu di kelas 1 SMA pun ini disampaikan di semester awal. Nah, biasanya ini disampaikan di mata pelajaran matematika wajib. Nah, sebelum itu, apa sih eksponen itu? Eksponen adalah suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama kemudian dikalikan secara berulang-ulang. Atau eksponen ini disebut juga sebagai bilangan berpangkat. Nah, bentuk umum dari eksponen ini adalah A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A, seterusnya dikalikan dengan A sebanyak N faktor, di mana A-nya ini sebagai basis dan N-nya ini sebagai bilangan berpangkat. Nah, misalkan kita di sini memiliki bilangan 8 pangkat 6 sama dengan 8 kali 8 sama dengan 6 kali. Iya, betul ya. Nah, di mana 8-nya sebagai Bilangan pokok dan N-nya 6-nya sebagai bilangan berpangkat. ya, gitu. Tadi kita sudah tahu apa itu eksponen, bentuk umumnya seperti apa. Lalu kita masuk ke sifat-sifat eksponennya. Di mana sifat yang pertama ada A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, di sini kan tadi dikatakan bahwa eksponen itu adalah perkalian dengan bilangan yang sama. Nah, jika bilangannya sudah sama atau jika bilangannya tidak sama berarti belum bisa digunakan sifat ini. Nah, jika bilangan sama, terus ininya dikalikan, operasinya kali, maka pangkatnya kita tambahkan. Lalu sifat yang kedua ada A pangkat M dibagi A pangkat N. Nah, jika dibagi maka pangkatnya dikurang. Lalu ada sifat yang ketiga ada A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka pangkatnya kita kalikan. Jadi A pangkat M dikali N. Lalu ada sifat yang keempat di mana A pangkat M dikali B pangkat M dipangkatkan P, maka ini mah kan tidak bilangan pokoknya tidak sama ya, maka ininya saja A pangkat M dikali P dikali B pangkat E kali P. Lalu jika ada A pangkat negatif M, nah ini bisa diubah menjadi 1 per A pangkat M. Lalu yang keenam ada A per B di pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Lalu jika ada bentuk akar, misalkan ada akar M dari A pangkat M sama dengan A dipangkatkan N per M. Jadi yang di dalam akarnya itu sebagai pembilang dan yang di luarnya sebagai penyebut. Nah, yang terakhir ada A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi berapapun angka yang dipangkatkan 0, nilainya akan 1. Nah, contoh ini. Tadi kita lihat contoh ini. 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 3 sama dengan, berarti ini menggunakan sifat yang ke 1 dimana 4 dipangkatkan 3 ditambah 3 jadi 4 pangkat 6. Nah, terus kalau misalkan ada nilainya 2 pangkat 5 dikali 4 pangkat 4, ini bisa nggak? Bisa. Di mana 4-nya ini kita ubah ke bentuk 2. 4 ini adalah nilai dari 2 pangkat 2. Nah, tadi kan 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 2 dikalikan 4 dipangkatkan 4, maka ini kita selesaikan dulu yang ini, di mana 2 pangkat 2 dipangkatkan 4, berarti kita gunakan sifat yang ke 3 di mana jika dipangkat berarti pangkatnya dikali, berarti 2 pangkat 4 itu 8 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 8, berarti 2 pangkat 5 ditambah 8 berapa? 13. Ya, jadi 2 pangkat 13 begitu ya. Lalu misalkan di sini ada 4 pangkat 5 dikalikan 4 pangkat 3 sama dengan, berarti ini pakai sifat yang ke 2 dimana jika dibagi maka pangkatnya dikurang berarti 4 pangkat 5 dikurang 3 sama dengan 4 pangkat 2. ya, betul. Terus di sini ada lagi misalkan 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3, berarti ini pakai sifat yang ke 3 dimana 2 kali 3 itu ada 4 pangkat 6. ya, betul. Lalu ini ada misalkan 3 dikali 5 dipangkatkan 3, berarti kita gunakan yang ke 4 dimana 3 dipangkatkan 1 tambah 1 dikali 3
5,3 dikali 5 pangkat 3. ya. Tuh. Terus misalkan di sini ada 4 pangkat negatif 6 sama dengan gunakannya 1 per 4 pangkat 6 iya betul. Berarti ini seperti sifat yang ke 5. iya. Betul. Nah di sini ada 5 per 3 dipangkatkan 3 berarti 5 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3. iya. Kalau misalkan di sini ada akar 5 dari 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat A 4 per per 5. iya. Jadi ini seperti sifat yang ke 7 ya. Nah, lalu jika ada 100 di pangkatan 0. Iya, benar ya? Kalau misalkan 1 juta di pangkatan 0. Iya, berarti berapapun di pangkatan 0 hasilnya 1. Nah, katanya ada soal nih. Di sini ada dikerjain ya, 6A pangkat 3 dipangkatkan 2 dibagi 2A pangkat 4. Nah, coba tulis. Nah, di sini kan 6A pangkat 3 dipangkatkan 2. Berarti kita gunakan sifat yang ke 3. Nah, 6 dipangkatkan 2 berarti 6 kali 6 36. Lalu A pangkat 3 dipangkatkan 2 berarti pangkatnya kita dimana 3 kali 2 itu 6. berarti A pangkat tulis A. Nah, lalu dibagi dengan 2A pangkat 4. 36 dibagi 2 hasilnya 18. nah karena ini pembagian nih berarti ini menggunakan sifat yang ke 2. iya berarti tulis A pangkat 6 dikurang berapa? 2. Jadi sama dengan 18 A pangkat 2. iya betul. Bisa ya. Terus nah selanjutnya di sini misalkan ada soal nih di mana kita tuh disuruh mencari nilai X. Berarti ini sudah ke misalkan ada bentuk-bentuk persamaan eksponen. Di sini yang pertama ini ada A pangkat A F pangkat Fx sama dengan A pangkat M. Nah, di mana syaratnya itu A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Maka Fx sama dengan M. Nah, jadi seperti ini. Misalkan hitungan nilai X dari misalkan di sini ada misalkan 27 X sama dengan 81. Gitu. Nah, di sini ya 27 pangkat X. 27 ini adalah 3 jika dipangkatkan menjadi 3 pangkat dimana 3 pangkat 3 itu kan 3 kali 3 9 9 dikali 3 27 berarti kita tulis 3 pangkat 3 dikalikan dengan dipangkatkan dengan X. Lalu untuk 81 nya berarti kita ubah juga ke bentuk 3 pangkat berapa yang hasilnya 81. Nah, dimana kan tadi 3 pangkat 3 itu 27 ya 27 dikali 3 itu hasilnya 81 berarti 3 pangkat 4. Nah, di sini ini kan tadi bentuk persamaan yang pertama itu A pangkat Fx sama dengan A pangkat M, dimana nilai A nya ini tidak boleh lebih kurang dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Jadi maksudnya nilai A nya ini harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Kan ini lebih dari 0 ya 3, berarti maka nilai Fx sama dengan M, berarti 3x sama dengan 4. X sama dengan 4 per 3. Seperti itu. Jadi nilai X nya tuh ini. Nah misalkan nih di sini ada soal lagi. Misalkan ini 16 pangkat X sama dengan 32. Bisa gak? Nih, jika 16 berarti kalau misalkan kita ubah ke bilangan berpangkat berarti berapa? 2 pangkat 2 pangkat 3. ya tulis
dipangkatkan lagi dengan enggak. Karena jika 32 berarti pangkat kan 2 pangkat 3 sudah 16. Jika 6 pangkat 4 ya gitu. Karena ini sudah sama berarti tinggal tulis 3 kan 2-nya sebagai bilangan basis, bilangan pokoknya. Jadi kita yang pangkatnya saja 3 X sama dengan 4 iya. Berarti X sama dengan 4 3 iya. Ini jadi untuk bentuk persamaan yang pertama di mana A pangkat fx sama dengan A pangkat m, di mana nilai A tidak boleh sama dengan 1 dan lebih dari 0, maka fx sama dengan m, gitu ya. Lalu untuk yang kedua, nih, misalkan di sini A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, di mana syaratnya itu A lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1, maka fx sama dengan gx. Nah, di sini yang tadi aja ya, misalkan di sini ada 27 x tambah 4 misalkan sama dengan 3 pangkat x kurang 2. Nah, di sini kan belum sama, ini udah 3, berarti yang ini kita ubah bilangan berpangkatnya. 3 pangkat berapa? Yang hasilnya 27 tadi 3 pangkat 3 dipangkatkan x tambah 4 sama dengan 3x kurang 2 kan? Nah, kemudian kita juga akan karena ini bilangan pokoknya sudah sama ya. Tadi kan jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, jika A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, ini lebih dari 0 dan sama dengan 1, maka langsung saja fx sama dengan gx. 3 dikali x tambah 4 sama dengan x kurang 2. 3 dikali x, 3 ditambah 3 kali 4 12 sama dengan x kurang 2. Nah, kemudian kita tulis yang ada variabel x-nya disatukan, yang tidak disatukan. Dimana 3x kedua ruas kita kurangi dengan x, 3x dikurang x, 3 dikurang 1 2x sama dengan kedua ruas kita kurangi dengan 12. Berarti kan ini 12 nya habis ya. Negatif 12 dikurang 12 berarti negatif 14. iya. Maka x sama dengan negatif 14 dibagi 2, x sama dengan negatif ya. Nah, seperti itu. Nah, misalkan nih di sini ada soal di mana 25 pangkat x tambah 3 sama dengan 5x kurang 1. Coba kerjain. Nah, berarti ini udah dulu ke bilangan berapa angka? 25 ini berapa, 5 kali berapa sih yang hasilnya 25? Kedua 5 5 kali 5 berarti 5 pangkat 2 oh, tulis 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi x tambah 3, ininya kurang. Nah, terus kembali. Nah, karena ini sudah sama berarti tinggal tulis akarnya 2 dikali 2 dikali dalam kurung 2 dikali x tambah 3 sama dengan x 2 dikali x 2 dikali 3 ditambah 6 2 kali 3 6 2 dikali 3 ya, tulis sama dengan x kurang 1. Nah, di sini x-nya kita bilangan yang x-nya di sebelah kanan dan yang bilangan angkanya di sebelah kiri, tulis 2x. Ini kan pindah ruas jadi negatif, bukan pindah ruas ya, jadi kedua ruas kita kurangi dengan x, jadi 2x dikurang x, 2 dikurangi 1 berarti x aja tulis sama dengan negatif 1 dikurang 6 karena negatif
negatif 6 dikurang 1. Ya, negatif 7. Ya, jadi nilai X-nya itu sebenarnya negatif 7. Nah, selanjutnya kita ke syarat yang bentuk persamaan yang ketiga nih. Di sini ada A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Nah, di mana syaratnya itu A tidak boleh sama dengan B, A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, B juga harus lebih dari 0, dan B-nya tidak boleh 1. Jadi fx sama dengan 0. Nah, di sini misalkan ada bentuk contohnya tuh 45 pangkat x kurang 6 sama dengan 5 pangkat x kurang 6. Nah, di sini kan ininya fx, ininya juga fx, ini A, ini B, ya kan? Terus syaratnya tuh A sama B harus lebih dari 0, tidak boleh sama dengan 1. Ini kan lebih dari 0 ya, betul? Terus tidak sama dengan 1, maka langsung saja fx sama dengan 0, berarti x kurang 6 sama dengan 0. Maka x sama dengan kedua belas kita kurangi dengan, kita tambah dengan 6, maka ini kan negatif 6, ditambah 6, punya utang 6, ditambah 0, berarti sisa x aja kan. Nah, ini 0 ditambah 6 berarti jadi nilai x nya adalah 6. Nah, misalkan di sini ada soal, misalkan ini 5 pangkat 2x kurang 6 sama dengan 3 pangkat 2x kurang 3. Oke, coba tulis. Berarti kan langsung aja ya, 2x kurang 6 sama dengan 0 kan syaratnya. Jadi x ke-12 kita kurangi dengan 6, jadi 2x sama dengan x sama dengan 2 per 6 per 2. ya 6 dibagi 2 Enggak. iya, jadi itu 3. Nah, jadi ya kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini, eksponen itu adalah suatu bentuk perkalian yang bilangannya itu sama lalu dikalikan secara berulang-ulang, atau eksponen itu adalah bilangan berpangkat. Nah, dimana tadi ada 8 sifat-sifatnya jika dikali itu, karena kan ini mah eksponen itu adalah bilangan perkalian yang sama. Berarti kan jika dikali berarti pangkatnya di, lalu jika dibagi pangkatnya di, lalu jika dipangkatkan lagi berarti pangkatnya di kali. Nah, lalu jika ada pangkat negatif berarti berubah menjadi 1 per A pangkat. Iya, betul. Lalu berapapun pangkat 0 maka hasilnya kan ya. Terus untuk bentuk persamaannya tadi, jika A pangkat fx sama dengan A pangkat m dengan syarat A tidak boleh sama dengan 1, A lebih dari 0, maka fx sama dengan m. Lalu tadi juga ada A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, syaratnya A tidak boleh sama dengan 0 dan A lebih dari 0, maka fx sama dengan gx. Lalu yang terakhir, bentuk persamaan yang terakhir di mana A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, di mana A dan B tidak boleh sama dengan 1, dan A dan B harus lebih dari 0, maka fx sama dengan 0. Seperti itu ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.